Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kajian tauhid ya, mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya telah kita bahas mengenai definisi iman dan juga kaitannya dengan amal soleh ya. Artinya bahwa iman itu harus didukung, harus dibuktikan dengan amal soleh atau perbuatan baik seorang mukmin itu tersebut ya. Jadi tidak ada iman kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten melaksanakan amal soleh yang diperintahkan Allah, maka tentunya Allah akan berikan kita balasan. Nah, pada buku atau kitab Tauhid jilid pertama ini ada setidaknya 8 balasan atau janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anak-anakku sekalian, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa saja yang Allah akan berikan kepada orang yang telah beriman dan beramal soleh? Pertama adalah orang yang beriman dijamin tidak akan takut dan sedih ya. Kalau kita sudah yakin kepada Allah dengan keimanan yang kuat dan telah melaksanakan perintah Allah dengan amal soleh, maka Allah akan menjamin kita dihindarkan, dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman sementara keimanannya tidak bercampur dengan perbuatan zalim atau syirik ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan mendapatkan petunjuk, atau mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi iman, amal soleh ketika kita sudah menjadi pegangan diri kita, maka Allah akan memberikan rasa aman. Dalam ayat lain di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah ya, di sisi Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan juga bersedih hati. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ya. Tadi yang pertama tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih, dan yang kedua akan diberikan rasa aman ya. Dan yang ketiga ini adalah mereka akan meraih kekuasaan di atas muka bumi. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Kalian akan memimpin, akan berkuasa di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Seperti orang-orang sebelum kalian berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi olehnya untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti bagi mereka rasa takut dengan rasa ketenangan, rasa keamanan. Ya'budunani wala la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak berbuat syirik sedikit pun dengan sesuatu apapun.
wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur ya setelah Allah menyampaikan janjinya tadi, maka mereka itu termasuk orang yang fasik. Kemudian yang keempat, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan karunia dengan dibukakannya pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Surat Al-A'raf ayat 96. Dan jika seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, punya keyakinan yang benar pada Allah dan bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, la fatahna alaihim barakat, Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan, barakat, keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi banyak di antara mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, banyak yang tidak beriman, banyak yang tidak bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan mengazab mereka atas apa-apa yang telah mereka perbuat. Itu yang keempat ya. Allah akan bukakan berkah, Allah akan bukakan kemudahan dari langit, dari bumi. Tapi ketika kita mendustakan, kita kufur, tidak beriman, sebaliknya Allah akan berikan kita azab ya atas perbuatan dosa kita. Maka kita pilih mana? Jadi orang beriman atau orang yang kufur, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah orang beriman akan mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitannya. Akan mendapatkan jalan kemudahan dari segala permasalahan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang sudah bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar ya dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyerahkan segala urusannya pada Allah, maka itu cukup baginya. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan Allah telah memberikan kadar bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi jangan pernah merasa sedih ya, karena ketika kita bertakwa Allah akan berikan kita kemudahan. Yakinlah ya, meskipun mungkin kesulitan terasa di hadapan mata, tapi ingat, setelah kesulitan, kata Allah dalam surat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Allah akan berikan kemudahan setelah datangnya kesulitan. Ini harus kita sama-sama yakini ya. Baik, yang berikutnya adalah apalagi yang Allah akan berikan, yaitu yang keenam adalah orang yang beriman akan ditanamkan rasa kasih sayang di hatinya. Ya, Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan rasa aman, jauhkan dari rasa takut dan sedih, dan Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang pada diri orang yang beriman. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda." Surat Maryam ayat 96. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan, Allah yang Maha Rahman akan jadikan pada diri mereka, pada hati mereka, rasa kasih sayang. Wud, mawaddah, rasa cinta sesama kaum muslimin, sesama orang beriman, membela, rasa kasih sayang, merasa girohnya hidup, girohnya bangkit ketika Islam dilecehkan, semangatnya bangkit untuk membela agama. Itulah orang-orang yang sudah diberikan keimanan pada dirinya. Maka tidak mungkin kalau orang-orang beriman kemudian bermusuhan, orang-orang beriman kemudian saling menjelekkan. Karena
pada dasarnya ketika iman sudah masuk pada diri seseorang, maka secara langsung Allah akan berikan mawaddah, terutama ruhama, ya, saling kasih sayang bainahum, antara orang-orang beriman, ya. Tapi untuk orang-orang kafir, orang beriman itu asyidda, keras, tegas, ya, tidak kompromi terhadap orang-orang kafir, ya. Baik, yang ketujuh, apa yang akan Allah berikan pada orang-orang yang beriman adalah jaminan masuk surga. Ini sangat banyak ayat yang menyebutkan tentang jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman, ya. Salah satunya dalam surat At-Talaq, "Wa may yu'min billahi wa amal salihah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan dia surga-surga yang mengalir di dalamnya tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai air yang jernih, kemudian air yang menyejukkan. Nanti di surga Allah kasih kepada orang yang beriman. Khalidina fiha, mereka kekal selamanya abadan di dalam surga. Qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah memberikan rizki yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Maka rugi sekali kalau selama hidup kita tidak beriman kepada Allah, kita malah menjadi penentang Allah, karena nanti tidak diberikan yang telah Allah janjikan, yaitu surga yang mengalir sungai di dalamnya, sungai-sungai kenikmatan yang Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan dalam sebuah hadis, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia siapapun. Jadi keindahan surga tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan atau keindahan yang paling indah di dunia. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, anak-anakku, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang beriman tentunya akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dan tempat kembali yang baik, ya. Allah sudah jamin kenikmatan, dan yang paling penting bagi orang beriman, ya, ketika mendapatkan kenikmatan itu adalah didahului dengan maghfirah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang besar dan juga tempat yang terbaik nanti di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka maghfirah, ampunan luar biasa, ya. Kita yang banyak dosa pagi dan petang, malam dan siang, tidak terhitung mungkin kelalaian dan dosa kita. Namun ketika Allah karuniakan maghfirah, ampunan, maka inilah karunia yang paling besar, karunia yang luar biasa. Selain itu Allah tambahkan lahum maghfiratu wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Dan di dalam surat Ar-Ra'd Allah katakan alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kebaikanlah yang akan mereka dapatkan. Tuba lahum, kebaikan, kebahagiaan. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baiknya tempat. Sebaik-baiknya tempat peristirahatan, tempat yang terakhir bagi mereka adalah tempat-tempat yang terbaik. Ala kulli hal, masyarul muslimin, anak-anakku, sahabatku sekalian, mari kita berusaha terus mengasah, mengecas, mentajdid, ya, memperbaharui iman kita dengan memperkayanya, dengan menyuburkannya dengan amal soleh. Kuatkan terus keyakinan, kemudian pupuk dia dengan amal soleh, dengan ibadah wajib, ya, salat, ya, puasa, Ramadan, zakat, kemudian haji dan sebagainya. Juga amalan-amalan nawafil, salat sunnah,
berbuat baik pada orang, memberi hadiah, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Inilah yang akan menyuburkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita, dan insya Allah kelak ya ajilan atau ajilan, baik sekarang ataupun nanti, Allah akan berikan kita apa yang tadi saya sampaikan, 8 poin karunia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, baik ketika di dunia yang mendapatkan rasa aman, tidak memiliki rasa takut, tidak punya rasa sedih ya karena hal-hal yang dunia ya. Dia sedihnya hanya karena tidak bisa optimal ibadah kepada Allah. Juga dia akan diberikan kemudahan-kemudahan, dan di akhirat Allah berikan surga, juga ampunan, tempat terbaik yang terakhir baginya. Hadanallahu iyyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi dan bisa mengokohkan keimanan saya pribadi dan sahabat sekalian yang menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullaha ta'ala ayyuwaffiqana lissalihil a'mal, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah mengokohkan iman kita, mengantarkan kita pada husnul khatimah, dan kita meninggal dalam keadaan radiyatan mardiyah, kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.